Jebratim. Apa kabarnya? Wah, Alhamdulillah. baru nongol sekarang nih. Parah Abrar, gue tuh di PHP mulu, dibilang Mas lu besok nggak siaran, dia saja. Oh yaudah gue cuma jadi ban serep sekarang. Terus tiba-tiba pada nggak bisa, Mas lu mau siaran nggak hari Senin? Ya lu katanya nggak bisa, sekarang giliran nggak bisa gue suruh siaran. Abrar Ya, emang apa? suka gitu. Masuk lama-lama. gitu dia bikin Kadang-kadang PHP. Kanesa bisa siaran hari apa? Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Oke, Senin siaran ya Kanesa. Kan gue bilang nggak bisa. Kan? Iya. Iya. Apa gunanya kita ngasih jadwal Iya, kita benar. kalau ujung-ujungnya Mas siarannya yang beda gitu dari yang kita terserah kasih. Abrar lah, pokoknya suka-suka Abrar. Tapi lo kemarin semalam ditungguin Koci lo, katanya lo mau ini PO. Aduh, dia udah berangkat ke Amerika ya. Dia pagi bukan BO, PO. Biasa nggak ngomong BO, PO. Masa Coach Justin open BO? Open BO. Ya, enak banget ya. Cuma jeda internasional, Coach Justin lari. Ini malah justru susah-susahnya kita mengangkat viewers butuh Coach Justin, malah dia kabur ke Amerika. Mau ngapain coba nonton MLS, terus nonton apa di sana? Dia juga nggak ngerti amat, NBA juga nggak ngerti. Katanya dia mau bawain chip, mau ngasih ke itu ke siapa namanya? Siapa? Ke Hanif. Oh, Nih, ke Hanif. bapak lo kalah. Mau ngasih ke anaknya Hanif oleh-oleh chip katanya. Ini bapak lo kalah judi. Ya jadi ada ininya lah, ada reward ya. Ada Dikasih reward. bapaknya tiket, Coach Justin ngasih balik nih Iya. chipnya. Buat investasi masa depan. Tapi nggak apa-apa lah memanfaatkan rezekinya Tottenham. Oke. Dan kita juga sekarang lagi di review sama calon klien, Nes. Jadi kita harus semangat. Di review sama siapa? Calon klien. Sebuah brand yang itulah susah. Brand kopi. Terus dia ada gambar. Nggak usah tuh sebut Oh, gambar. kalau kopi tuh ketahuan. cocok banget sama gue karena kalau gue nelan kopi biasanya kelihatan. Apa? Oh, sangat Biasanya transparan. transparan. Aduh, jadi Transparan. langsung pada ngefokusin Nesa tuh pasti zoom in zoom out ya gambarnya. Tapi semalam tuh banyak yang error ya. Iya. WA error, IG juga error. IG error, Facebook error, terus juga hatiku nggak error, Nes. Kalian juga Jebratim nggak pada pusing nggak kemarin malam-malam ngerasa yang mungkin lagi deadline kerjaan, terus ada deadline sama klien, ada yang lagi berantem sama pacarnya tiba-tiba nggak bisa WA-an. Ada lagi yang baru balikan, tapi nggak bisa kontak-kontak. Selamat Jerry. Oh sorry. Kan gue bilang, Sorry, dari sorry, kemarin sorry. gue udah bilang, gue umumin, Gary itu udah ini. Udah balik ya? Emang- Bang Valen main sinetron. Ini udah mirip pemain bola yang apa kayak agak-agak drama juga Agak ya. drama, iya. Siapa Nes? Siapa? Kylian Mbappe. Oh, Mbappe. Iya benar-benar. Yang kerjanya kalau lagi Mau ada curhat ke masalah media. dipancing dikit curhat di media. Oh, bisa dipancing dikit. Dipancing dikit. Kalau Gary abis minum nggak bisa dipancing dikit, keluar semua. Nah. Aduh Tapi bahaya gue mau emang. bocorin juga nih rahasia kendaraan kita supaya selalu tetap prima. Pakai Yes. GeForce pastinya Panji. Fast moving automotive parts punyanya Indonesia. Yes. Kalian buat pecinta otomotif ya harus wajib pakai GeForce dari helm, ban sampai dengan akinya. Kalian langsung follow aja Instagramnya di GeForce_id karena di situ banyak promo-promo terbaru dan lain-lain. Kalian harus cek. Dan kalau kalian mau beli nih nggak usah repot-repot, tinggal beli aja di e-commerce kesayangan kalian seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Langsung aja follow Instagramnya @g4_id untuk tahu spesifikasi dan promo-promo menarik lainnya. Monggo dicek kalau mau kendaraan kalian lebih prima dan pastinya bisa terjamin kualitasnya pakai GeForce. Hari ini panditnya ada Bang Wesley. Ya. Ada lagi satu lagi panditnya ini nggak kalau chat-chat sama gue nggak pernah tentang kerjaan. Tentang apa? Selalu tentang yang lain. Oh, tentang keceriaan malam Iya, ya. keceriaan. Jadi pengen podcast berdua ya. Yalah, hancur nanti. Iya. Oke, selanjutnya kali ya kita panggilkan tapi setelah stand up bola raga yang satu ini. Ini dia. Kompetisi stand up bola raga bakal segera dimulai. Ketika video ini naik, setelah video ini selesai kalian tonton, kalian sudah bisa mulai mendaftarkan untuk mengikuti kompetisi ini. Betul. Match fee-nya Dapat semakin lagi tinggi. tinggi. Oh. Lolos ke semifinal semakin tinggi. Sampai ke final. Makin tinggi lagi. Wih. Dan di final lo bisa dapetin hadiah yang puluhan puluhan juta rupiah. Jadi lo kalau Total hadiah dari nih. match fee sampai nanti dapat hadiah utama, Hah. itu totalnya bisa Oh iya benar, bakal puluhan juta rupiah. Keresahan tentang sepak bola, Boleh. siapapun kalian boleh mendaftar kompetisi ini. betul. Dan kalau untuk dari komik-komiknya juga nggak terbatas tuh. Iya, Siapapun boleh. Maksudnya yang udah pernah Yang udah di kompetisi, TV, yang yang belum udah pernah, yang udah pernah juara, punya apa, Yang boleh semua pernah ikut. stand up di Malaysia, Iya. boleh. Udah yang gede. Itu dia bersama stand up bola raga yang akan berhadiah ratusan juta rupiah. Jadi buat para komika profesional, komunitas atau yang merasa individunya lucu di kamar mandi, di kamar ataupun dimanapun kalian berada, langsung ikutin
Stand Up Olahraga League yang pendaftarannya diperpanjang sampai tanggal 15 Oktober jam 12 malam. Langsung aja nonton untuk tahu caranya gimana. Dan malam ini kita punya episode terbaru bersama Ananta Rispo jam 9 hanya di Jebret Media TV. Dan saat ini malam ini sudah bersama Mas Tio dan juga Bang Wesley. Kenapa aku panggil Mas Tio? Karena nih kalau jam-jam 9 ini tadi masa TOS sih. TOS, woi. Wah. T-nya pakai 0, Tio. Lanjutin dong diskusi kalian tadi. Kenapa tadi gue manggil Mas Tio? Karena kalau setelah jam 9, jam 10 tuh banyak yang manggil Mas gitu. Itu biasanya di keramaian malam tuh Mas Tio, Mas Tio. Udah habis itu pagi-paginya Mas Tio lagi. Dipanggil sama Tio ya, pokoknya sampai pagi. Oke, nih Tio kalau udah lama nggak ketemu, kita siaran pertama bareng ya di sini? Pertama ya? Perdana. Mungkin dulu gue pernah siaran bareng di ESPN ya? Iya betul ya. Terus juga dulu pernah casting juga, tapi yang nolak bukan gue loh ya. Ya, saya Dulu paham. Bapaknya Rana dulu. Iya, saya paham. Itu bapaknya Rana. Karena live report waktu itu live report. Itu dia, udah ada Bung Wesley dan juga Mas Tio yang hari ini ngebahas dalam jeda internasional nih. Kita harus mengulik materinya biar tetap menarik. Kalau kita ngomongin jadwal-jadwal nanti malam ada nggak nih? Di UEFA Nations League nih. Jadwalnya dulu kita lihat ada apa aja biar penonton tahu, juga tim tahu. Ini dia Italia vs Spanyol dan Belgia lawan Prancis. Nah, sebelum kita bahas main Prancis yang galau, seberapa penting sih UEFA Nations League buat 4 negara ini ya menurut kalian, terutama Ini kalau Piala Dunia ideal banget ya. Ideal banget nih. keren sih. Ini Piala Eropa juga bagus nih sebenarnya nih. Harusnya Iya, gini maksud kemarin gua Piala Eropa. ini, Nah. iya. Di atas Ini kertas harusnya, di ya, atas kertas, Belgia ya. terutama di atas kertas. Kalau Portugal, Jerman nggak dianggap. Enggak, ada Peropan enggak dengar. Buat sepenting apa sih UEFA Nations League buat negara-negara tadi menurut lo berdua, atau Mas Tio dulu, Mas Tio ya? Mas Panji. Ya. Kalau menurut gue sebenarnya UEFA Nations League kayak apa ya, kan sebenarnya mereka membuat sesuatu biar lebih greget lah, biar tuh friendly tuh nggak cuma sekedar friendly doang. Ya. Jadi lo ada sebuah turnamen UEFA Nations League di mana Portugal akhirnya terakhir juara kan perdana kan. Dan sekarang kan iya ini kalau ngeliat semifinalnya udah yang menurut gua bombastis lah. Lo ada Prancis, Belgia, terus ada Spanyol, dan menurut gua nih adalah ajang ya walaupun sebenarnya prestisnya gua nggak tahu ya Bang Mas di mana ya. Maksudnya prestisnya mungkin ada tapi mungkin sebagai pemain kayak ya lo datang ke turnamen ini yang kayak ini turnamen apa ya? Maksudnya tapi ya untuk mengasah kemampuan dan juga dengan ada tensi emosi yang berasa seperti turnamen layaknya turnamen, menurut gue sih ya lumayan lah untuk adu uji coba lah. Kalau Untuk nambah-nambah berita gitu ya. Iya, nama kerjaan wartawan enak tuh Matri ya, karena kalau tuh Abrar nulis lagi UEFA. Aduh, nggak fokus Abrar memang. Enggak, Tapi kalau gimana, gue Bung ngeliatnya ada beberapa aspek ya. Pertama, kalau gue yang punya tim nasional pengelolaan, gue kesel sih. Gue Karena? kalau bukan di gue tuan rumahnya, gue nggak dapat duit, gue nggak dapat tiket, sponsorshipnya bukan gue dong. Oh, jadi yang dapat? Sponsorshipnya UEFA dong. Oh, hanya berarti Ya, langsung kalau di kita UEFA bikin doang. friendly match, misalkan negara A lawan B, Oh, ya iya, kan iya. yang dapat tuan rumahnya dong. Iya, Hitungannya. benar. Bayangkan Indonesia uji coba lawan negara, kan kita otomatis nyari sponsorshipnya, jual tiketnya. Tuan Kalau ini rumah yang ya. dapat untung semua dari UEFA. UEFA. Oke lah, masing-masing negara dapat uang penampilan, tapi beda kalau lu itu jadi penyelenggara. Beda keceriaannya lu kasih, misalkan anggaplah Luxembourg melawan Jerman. Apa enggak iya euforia orang nonton Luxembourg lawan Jerman? Iya. Gitu. Ini kan beda. Dan sekali lagi dengan kayak kemarin, ya maaf untuk Papi Ropan, Jerman kalah lawan Inggris. waktu mereka kalah 6 gol besaran itu Iya. nggak masuk akal bagi gua di fase grup. Dan ini bagi gua adalah mainannya UEFA, lagi-lagi mainannya UEFA. Gue termasuk orang yang tidak setuju ketika ada Piala Dunia Klub. Mereka mengambil Dunia dari Antar Piala Klub. Toyota. Oke, oh iya zaman dulu Piala Toyota ya. Gengsinya Piala Toyota. Dapat tuh mobil dulu. enak gitu. Selika. Iya. Kunci gede kan? Kunci gede. Rengik waktu dapatnya. Anjing tahun berapa ya? Oh, 99 bener. Nah, tapi kalau ngelihat dari gengsi itu kan dari versi mungkin dari komersilnya. Kalau dari untuk tim sendiri kan mungkin dulu banyak yang skeptis, wah paling tim-tim ini bakal nurunin lapis keduanya, tim-tim keduanya, tapi ternyata yang kemarin itu yang pertama malah turunin tim seriesnya juga. Kalian melihat ini berarti lumayan bergengsi dong buat uji coba para negara ini. Untuk uji coba iya, karena kan lawan-lawannya kita kalau bilang di tahun lalu aja Inggris ketemu Belanda, terus akhirnya ketemu Portugal, terus lawan-lawannya juga emang edisi perdana juga bagus, dan sekarang semifinalnya ini kan juga bagus-bagus kan. Ya sayang kalau lu nggak nurunin tim terbaiknya. Cuma permasalahannya adalah ini kayak
ya lu berapa bulan lalu ada Euro Nah. ya kan. Nah, sekarang ada yang seperti ini jadi kayak Bulan depan kualifikasi Piala Dunia. jadinya Capek kayak banget loh mereka. Dan Jadi sekarang di tengah jadwal padat klub juga kan. nah, ya kan jadi maksud gua ya memang mungkin ini untuk mengasah kemampuan yang ya kita juga tahu karena pandemi jadwal timnas jadi agak mepet. Kita tahu Ya. tahun depan tuh Desember udah Piala Dunia bahkan padahal kan. Jadi mau nggak mau memang semua dipadetin jadinya ya setiap pelatih harus mencari formula terbaiknya dan menurut gua empat tim yang berlaga di Nations League di ujungnya Nations League kali ini adalah mereka mendapatkan lawan yang sempurna lah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan mereka dan bagaimana apakah Italia benar-benar akan menjadi misalnya kalau Italia udah juara Eropa nih ya, dia juara Nations League lagi, oke, juara luar biasa di Eropa. tapi kalau gue orang Italia, gue lebih penting kualifikasi Piala Dunia gue lolos daripada Nations League. habis cedera di sini lu kualifikasi Nah, Piala ini yang Dunia. iya, pertanyaannya bener juga ya, bisa kan tuh. kalau ini kan mungkin lebih dulu kan tujuan awalnya mungkin lebih mengeksklusifkan dari ajang uji coba gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika jadi turnamen pasti ada gengsi lebih, Capek presisius lu. lebih dan pasti ada rawan cedera, rawan resiko juga Iya. buat pemain yang lagi ngebela klub dan juga Misalkan negara kan. kayak ini partai Belgia, partai Spanyol, Italia, mana ada yang mau istilahnya mengalah dengan kondisi begini, pasti ada gengsinya. Nggak Betul, mau betul. lah Mau nggak pasti. mau, apalagi kalau lawan tim besar kan. sama Kalau tim besar. misalkan bilang, oke ini untuk tim lapis kedua gue, misalnya gue Luis Enrique, Iya. ya gue pakai lapis kedua misalkan gitu, ya boleh dong buat pematangan. Iya, UEFA-nya boleh. mau nggak? Nah, iya. Ya ini pasti Secara marketing komersil, kan. nggak- tim-tim lain pasti tim-tim yang lepas pemainnya ke UEFA pasti deg-degan juga. Misalkan kayak PSG, Kylian Mbappe di sana, terus juga ada Chelsea, Romelu Lukaku, Aspi di Spanyol. Kalau misalkan mereka balik-balik tiba-tiba cedera, gimana dong? Kan Penyakitnya begitu. biasanya kayak gitu kan. Kita ingat nggak usah jajal, kita ingat Gue sih berharap di Perancis tuh Martial cedera biar udah nggak usah dipakai lagi itu dia. Tapi emang inget gue. Karena kalau ngomongin uji coba, ada satu pemain yang gue inget banget, yang dia akhirnya karena selesai Sebastian Daisler. Oh iya, ketika zaman dia, dulu, iya. dia kan bisa dibilang salah satu wonderkid lah pada Wonderkid, zamannya dan dia benar-benar. cedera pas membela Jerman, Jerman. akhirnya karirnya juga berantakan sampai sekarang. Jadi maksud gue, ya membela timnas mungkin kebanggaan bagi setiap Ada setiap pesepak pemain. bola yang nggak mau main timnas. Tapi ya balik lagi tim pasti baliknya was-was juga kan. Bahkan banyak dulu gue inget banget ada beberapa pelatih tuh yang bohongin pemainnya pura-pura sakit, lu pura Banyak, gitu ya, sakit banyak. cedera lah Zaman udah dulu lah. sering kayak gitu Pasti kan. begitu. Cedera ringan lah harus dipulangin Sekarang- segala macem. Kalau dihitung-hitung peaknya ya, dengan kondisi pandemi begini yang nggak normal, berapa sih sebenarnya jatah pemain sepak bola itu boleh bermain maksimal menitnya gitu. Lu push lagi misalkan ini bulan depan udah kualifikasi Piala Dunia kan, terus ada Liga Champions yang main di sini kan rata-rata main di Liga Iya, Champions iya. juga, Iya. di Liga Eropa capek loh. Nah, makanya Dan jadwalnya sangat padat. kalau kan lu resikonya. berharap mereka tampil optimal di Piala Dunia nanti dengan kondisi capek, ya mungkin harus dikurangin juga harapannya. Nah ini kalau kita melihat sang juara Eropa akan ketemu Spanyol yang kemarin sebenarnya juga sempat ketemu di Euro. Ini kalian melihat siapa yang akan berpeluang maju ke final, Bung Wes? Gue masih Italia. Masih tetap Itali. Masih. Kemarin kan mereka bermain seri dan adu penalti kan. Artinya sebenarnya nggak terlalu dominan juga Itali. Tapi evaluasi apa dari kemarin pertandingan pertama di Euro menghadapi sekarang evaluasi dari dua tim ini? Kalau waktu awal awalnya waktu lawan Spanyol gue kaget. Kok nggak seperti di partai pertama, partai kedua fase grup Karena gitu ya. penguasaan bola Main nyerang didominasi gitu ya. Spanyol kan sebenarnya. Tapi lagi-lagi gue bilang lu main nyerang, main total, main apa, tapi hasil Hasil. akhir yang diingat. Oke, yang Nggak penting peduli hasil. lu mau main santai kayak apa, Iya. ujung-ujungnya hasil akhir sih. Kalau lu yuk ngeliat dari Spanyol sama Italia ntar? Inggris sih. Nggak ada. Nggak ada. Inggris sudah kalah gara-gara masukin katanya dua pemain MU tuh penalti. Ya gue Lu sih berharap apa sih sama timnas Inggris? ya bang, gimana bang ya kayak lu tiba-tiba lahir dapat agama memuluk satu agama susah juga ya gue mau ganti negaranya. Tapi kalau nggak ada Inggris sampai ke final bang, nggak rame tuh Nggak Piala Eropa rame. karena medianya nggak serame kalau nggak ada Rame di Inggris. pemberitaan gitu. Iya Ya, nggak betul. apa-apa dong. Hype-nya ada di situ. Traffic Inggris. naik semuanya. Tapi coba logowo sedikit gitu loh. Nggak, ya, kita kurang legowo apa ya sebagai fans Inggris ya. Udah bertahun-tahun kalau udah kan ya udahlah pasti kalah juga, nggak peduli juga. Tapi kalau menurut gue Italia sih. Italia sih. Walaupun ya sekarang kan kita lihat salah satu pemain terbaik Spanyol saat ini menurut gue adalah Aspi dan juga David De Gea. De Gea lo kalau nggak ada De Gea tuh mungkin MU udah urutan 7 kayaknya di Iya, kemarin di ya. Premier League Banyak sekarang banget. kayaknya. Kayaknya kalau nggak ada save, Itu selesai. satu pertandingan minimal 3/5 gitu save-nya ya. Dan decline dari misalnya kita lihat di Barcelona lagi decline juga, Madrid lagi regenerasi, tapi ini adalah Spanyol yang baru. Madrid menang loh kemarin oleh Spanyol.
Iya, tapi Iya. kan lagi ada generasi menanggung malu. Baru sekali kalah, nggak apa-apa. Tapi kan ini kan jadi menarik ya, maksudnya dengan Spanyol, dengan aura barunya mereka dan juga pemain-pemain baru mereka. Setuju gua. Yang Terus- Spanyol ini menarik karena Iya, iya. dasar tim-timnya lagi sakit semua nih. Iya. Jadi Fondasi Sakitan. timnya lagi sakit. gitu. Barcelona lagi sakit di Spanyol kan juga. Iya. Madrid juga lagi mencari konsistensi, ketergantungan Benzema. Tapi kita sekarang ngomongin Prancis, Belgia, Italia, oke lah mereka semua udah sama-sama kenyang sama juara. Tapi kan buat ajang kayak gini Belgia pasti butuh memegang pengakuan. statusnya generasi emas yang udah di ujung ini kan. Terus-terusannya generasi emas dari kalau ngomongin Belgia ya starting 11-nya buset itu kalau jadi tim tuh bisa Serem kali ya. ya, serem banget. Kecuali backnya ya udah ada uzur semua Ya udah ya, back-backnya. tapi kalau ngelihat dari benchnya pun ya sebenarnya ada sesuatu Matangan. yang keropos nih, ada missing link. Ini bisa jadi Belgia sama kayak Belanda dari Golden Generation ada missing link. Setelah era Ruud van Nistelrooy ya. 2010 lah, Piala Dunia 2010, 2014 habis itu kan dia ada missing link di mana di pemain-pemain ini ada sedikit stagnan dari regenerasi juga Regenerasinya. kan. Jadi ini yang harus dipikirin sama Roberto Martinez karena ya sekarang lu mau mempertahankan pemain-pemain ini berapa lama sih? Pikir pasti kan mereka 29, 30. Ya mentok mereka bukan kayak Cristiano Ronaldo 36 masih bisa nyetak gol dengan badan seperti itu kan. Jadi menurut gua Belgia harus cepat-cepat. Ini momentum sih bagi Belgia. Iya, Iya. makanya. Ini ada waktu yang Lu tepat. berharap Piala Dunia enggak? Enggak. Jauh lah. Karena Piala Dunia semua orang mati-matian, patah-patah ada di sini. Tapi kalau di sini ya bisa jadi. Ya. Ya artinya kan sekarang tinggal selangkah lagi menuju final dan 2 langkah menuju juara gitu kan. Artinya momentum ini udah paling dekat Belgia untuk minimal meraih juara di generasi yang katanya generasi emas ini. Kalau menurut Bung Wes dari tim ini apa sih permasalahan dengan ada Lukaku, Kevin De Bruyne, ada Hazard di sana. Apa yang kurang? Ada Courtois bahkan. Iya. Gua berkali-kali juga menyebut generasi emas itu dari eranya berapa tahun Wilmot, ya? siapa? 2014 ini harusnya Oh, generasi udah emas puncak baru nih. awal ini. Udah. ini. Puncaknya di 2014 gue pikir. Nah, usianya mereka udah usia matang. Udah Sekarang puncak udah nih. 30-an Udah matang, rata-rata di ya. ujung nih. Nah, ini udah habis. Menurut gua nggak semudah itu menjadi pelatih meracik sebuah tim untuk menghadirkan kekuatan yang bertubi-tubi akan ada terus gitu. Mungkin satu pertandingan bagus. Awal Euro apa lu nggak terkesima dengan Belgia? Tapi Awal nggak Euro, mudah oke. memainkan itu dalam 3-4 pertandingan beruntun-untun dalam sebuah turnamen. Itulah Apalagi De Bruyne sempat cedera bolak-balik juga ya. Ketergantungan sama De Bruyne itu udah Tinggi nggak juga. masuk akal sih buat Belgia. tapi kan lu nggak bisa hanya tergantung sama satu orang. Betul, Pemain. ada Nah, nama-nama inilah lain. nggak mudahnya menjadi pelatih timnas ya. Udah nggak setiap hari sama mereka, beda sama klub kan. Ya. Udah gitu pertandingan lu nggak bisa banyak untuk menebus kegagalan kesalahan. Nggak mudahnya melatih timnas di situ. Padahal Roberto Martinez diisukan akan melatih Barcelona, tapi Waduh. ngelatih Belgia aja belum becus-becus juga gitu Dia ya. jadi pelatih Belgia aja gue kaget kan. Iya, Tapi bener. gue melanjutin dari yang Bang Mes bilang, sebenarnya menurut gue pick mereka tuh 2018 semifinal lah mereka. bener, 2018 sampai yang harusnya mereka mendapatkan punya kesempatan untuk lolos ke final, tapi kan akhirnya enggak kan. Dan di 2018 tuh menurut gue penampilan Belgia tuh salah satu yang terbaik lah. Lo ketinggalan 2-0 dari Jepang, habis itu lo membalikan keadaan jadi 3-2 dengan senjata rahasia Marwan Fellaini kan di sana. Tapi emang emang Itu ada masih biru tuh merah udah tuh. apa ya? Udah merah waktu itu ya. Udah merah tapi ya? memang ada sesuatu yang missing lah di kayak apa ya, sparksnya tuh kayak gak ada gitu, selalu udah ketahuan gaya bermainnya dan bagaimana Lukaku yang tidak, ketika orang berharap di Euro Lukaku bisa bersinar, misalnya ketika dia di Inter dia bersinar, berharap di Euro bisa bersinar, tapi kan ternyata semua pemain belakang udah tahu gaya bermainnya dia dan sudah meredam bagaimana gaya bermain Belgia, plus anak emas mereka seorang Eden Hazard pun juga sampai sekarang setelah pindah dari Chelsea ke Madrid masih belum hilang. menemukan penampilan terbaiknya juga kan. Dan makin tambun sekarang ya. Kayak Mas Dio ini makin tambun. Cedera melulu tuh nggak mudah. Iya, iya. Nggak bisa. semua pemain itu bisa balik ke Setelah cedera. performa awalnya Terbaik, ketika dia Bolak-balik. cedera parah. Nggak semudah itu. Kayak Dembele, Osman Dembele yang kata Coach Yasin ini pemain jago banget, tapi dari dulu gue lihat cuma 5 pertandingan hilang lagi, 5 pertandingan hilang lagi. Tapi kalau ngomongin lawannya juga calon lawannya Prancis yang juga sekarang lagi masa transisi yang menurut gue secara permainan nggak terlalu atraktif. Bahkan kalau kata Coach Justin, ini pelatih nggak banget karena nggak bisa cuman ngandelin skill Coba pemain-pemainnya kalau gitu kan. pelatih Prancis orang Belanda pasti dipuji-puji Prancis. Tapi kan kalau melihat dari penampilan kemarin Prancis memang sebenarnya ada tanda tanya lah dengan pemain kualitas seperti ini kok malah hasilnya nggak sesuai ekspektasi Banyak gitu orang kan. kecewa banget. Banyak orang kecewa Banyak orang banget kecewa dengan squad di- seperti ini. Berarti di kan Euro sebenarnya ada kemarin. celah buat Belgia untuk mengalahkan, mungkin udah ada kejenuhan di eranya Deschamps ini. Melihatnya seperti apa kalian peluangnya? Gue setuju dengan kata-kata kejenuhan tadi. Gue melihat tim ini jenuh.
Oke, nama Deschamps ya? dengan Deschamps-nya, dengan konfliknya. Oke, iya. Capek Selalu banget nggak loh sih? pegang tim ini. Selalu nggak sih ada konflik Perancis? Zamannya Evra lah, terus Evra, si... sama siapa? Raymond Domenech ya? Iya, terus siapa tuh yang pemain yang Benzema Benzema. masalah itu loh? Zidane dengan Dugari kan. Oh iya, Dugari iya. harus masuk, kalau nggak Zidane nggak mau. Nggak usah jauh-jauh dulu, Ada aja David kan. Ginola, Eric Cantona Iya, juga. iya, ditendang Selalu ada ya. masalah gak ngerti gue, tapi ya bener kata Bang Pes, maksudnya udah kelamaan, mungkin ada saatnya Zinedine Zidane lah jadi pelatih timnas Perancis, nggak usah jadi pelatih MU. PSG, Tetap mau Oleh stay soalnya. Nah, ini PSG yang mau PSG. tapi kalau kalian ngomong Belgia sama Prancis, sekilas aja, siapa yang akan ke final? Gue Perancis. Prancis tetap. Oke, Bung Wes, Belgia. Belgia. Gitu kita lihat nanti sedikit prediksi. Martial hat-trick. Berarti terus cedera. Ore! Berarti nanti finalnya menurut Panit ini adalah Spanyol ketemu antara Belgia atau Prancis, karena masing-masing tadi milih salah satu antara Belgia atau Prancis. Sekarang Kalau kita Italia ngomongin sama-sama kita ya? Hah? Kalau Italia sama. Sama-sama. Sekarang kita ngomongin dari Prancisnya yang tadi udah banyak konflik, banyak drama. Kita ingat kalau kemarin di Piala Eropa Mbappe juga bocor ngomongin temennya sendiri Olivier Giroud, yang bahkan nama Giroud nggak diladenin. Terus bahkan juga sebelum Piala Eropa ada Giroud dengan Benzema. Tapi kita ngomongin Mbappe dulu. Ini orang masih muda, digadang-gadang bakal menjadi penerusnya level Messi, Ronaldo dan kawan-kawan. Tapi ternyata sekarang banyak yang meragukan dari sisi attitude-nya, dari sisi konsistensinya, bahkan di partai-partai penting dia sering hilang, terutama di Liga Champions gitu ya. Kemarin pun di Euro benar-benar salah satu pemain yang paling hancur di timnas Prancis menurut gua ya. Kalau menurut kalian ini apa yang terjadi sama Mbappe? Kok dia udah ngerasa kayaknya udah punya kelas tinggi banget gitu, berani ngomong berani ngomong bocor sana sini. Apa masih puber apa gimana? Iya, namanya juga anak muda ya. Udah 23 dia, udah nggak Iya. muda. Pas dia kan dulu mudanya 22 ya? 17 tahun, udah lebih hancur lah, lebih dewasa kan. Tapi ya maksud gue, feeling gue sih dia tuh sebenarnya dari akhir musim lalu udah pengen pindah ke Real Madrid, dan terus kayak ya kita nggak ada yang tahu kan bagaimana si kisah dia bilang secara terang-terangan dia pengen ke Real Madrid, terus dengan Real Madrid sekarang nggak jadi, dia masih bertahan di PSG, dan ya mungkin dia masih ada adaptasi untuk kembali menenangkan pikirannya dan kembali ke permainan terbaik ya. Maksudnya ya ini baru beberapa bulan sih menurut gua dia flop, dan ya memang ketika di pertandingan besar dia suka tiba-tiba tidak terlihat lah di lapangan, tapi Kylian Mbappe tetaplah Kylian Mbappe, dan menurut gua dia tetap, ya saran gue sih pada Kylian Mbappe, kalau Mas Mbappe kalau denger ya ada saatnya Anda lu pindah, nggak usah main di Ligue 1 lah. Tapi kalau ngomongin dari sisi timnas dulu, Bung Wes ini bahkan ada yang Mbappe sempat kayak mengisyaratkan, dia sempat kayak apa gua nggak usah ke timnas aja ya, karena katanya kemarin dia menjadi kambing hitam karena egonya dia gitu ya, karena egonya dia tinggi, Padahal kan akhirnya kemarin Prancis yang- kemarin tersingkir gitu. Yang tersingkir gara-gara Pogba nggak track back tuh ya. Iya sih. Cuman kalau lu kebobolan 1 gol, lu cetak 2 gol, Terus gue ini kayak Gue balik ke Euro kemarin waktu lawan Swiss yang gagal penalti kan Mbappe. Iya, betul. Waktu itu Ini lu dia lihat nih. nggak? Setelah itu berapa banyak orang yang datang menghampiri dia, berapa pemain senior duduk doang membiarkan si Iya, sendiri. Mbappe. Yang datang siapa yang Malah main yang nggak jelas ya. Kalau gue secara psikologi, Ya. gue akan lihat dia ini dalam kondisi di tim ini disukai nggak sama bintang-bintang lain sama pemain, karena banyak pemain besar di sana ketika itu kan. Dan kalau lu gagal, tapi teman-teman lu nggak nyamperin, nggak itu kelihatan kan males. Kayak gagal nih, dia jatuh nih, terus gue mati bilang, lihat aja gitu. Terutama pemain-pemain yang bintangnya ya, atau yang kaptennya gitu ya. Iya, dan keluarganya, ucapannya, dan itu ikut mempengaruhi situasi. Ketika dia mengatakan dia sudah ingin pindah, kemudian anggaplah gini ya, lu di stasiun TV A, terus lu ngomong ke orang-orang, gue mau pindah ke stasiun TV B ya, tapi lu belum pindah. Nah. Tapi lu siaran, Kadang ganjel nggak? Kadang gue bilang di balik layar, cuman dibocorin sama mereka, Bang. Jadi ketahuan. Ya, ganjel. Dan itu nggak akan tertutupi. Sehebat apapun lu sebagai manusia, pasti berdampak kepada performa di lapangan, pasti itu. Nah, ya itu beda lah sama Sancho sama Rashford gagal, kerubutin semua kan langsung. iya, Saka gitu ya. Brotherhood, kemarin, ya. langsung di Kenapa ke Inggris larinya? Ya, karena saya Inggris. Karena biar, ada Inggris. biar tetap hype-nya rame. Kalau Prancis kan kurang rame penontonnya. Kalau Inggris Ini pasti kalau rame. semifinal ada Inggris sih pasti udah rame nih pas ini. Nah, tapi kita balik lagi ke soal PSG tadi yang juga disebut sama Tio, Bung Wes. Kalau ngeliatin dari sekarang, dia bener berani buka-bukaan di tengah musim seperti ini, soal kasus kemarin musim panas. Apa yang membuat dia menurut Bung Wes terpicu? Apakah karena sekarang dia merasa penampilannya dia jelek, apa timnya ternyata nggak sesuai harapan, apa karena sekarang dia udah nggak ngerasa jadi prioritas lagi di timnya? Pertama kita ngomongin soal situasi dia dengan Neymar. Oke.
wajar ketika lu main bola ditarik keluar, lu kesel sama Tio yang nggak ngoper-ngoper, lu aja kan sial nih si Tio. Ya, kayak dulu Mane salah sempat ada isu seperti itu ya. Dulu belum ada yang baca mulut, belum Nah. ada siaran TV yang nyorot, belum ada sosial media yang Mimik menghakimi bibir lu ya. every single minute in your life gitu Ya, kan. ya. Sekarang dihakimi semua dan dia sudah harus tahu dia bukan anak baru, dia harus matang bagaimana berbicara, bagaimana dia mengeluarkan statement. Dia pasti disorot, orang diganti pemain sekelas Mbappe diganti pasti ada kamera TV yang Nyorot, pasti, Nah, pasti. dia ngomong begitu, itu menurut gue udah out of control, dia udah nggak nyaman berada Nggak di nyaman di PSG. PSG. Dan dia harus ngomong begini, kenapa? Ini pintu transfer udah mepet nih bulan Januari. Kalau lu mau dapat duit, ini Januari kan? Iya. Kalau enggak lu gratis loh. Kalau nggak gratis. Ya. Nah, secara kenyamanan dia ada di dalam dua bayang-bayang Messi Raja dan- satu, Raja dua. Nggak mungkin lu punya jadi Raja satu di PSG. Nggak mungkin aja. Ada Messi. Iya, Dan tapi ketika Nicolas Anelka mengatakan bahwa Messi harus melayani Mbappe, makin panas situasi di PSG. iya. Nah ini kalau ngomongin dari, menurut lu PSG kan tahu sebenarnya realitanya ketika dia nggak lepas sampai Januari, ini artinya akan angus gitu aja. Padahal kemarin ditawar sampai ratusan, 160 150 iya, lah ya. 150-an juta. Buat mereka mungkin itu kecil gitu. Mereka lebih mementingkan gengsi daripada gua nyerah sama Madrid gitu Karena mereka kan. ingin mencoba Mbappe, Messi dan Neymar kan di Iya. depannya. Tapi Bagi Nasir dia nggak butuh duit. Iya, emang nggak butuh duit Dia sebenarnya. butuh gue yang ngambil keputusan. Nah, iya. Gue gak akan lepas lu, gratis Pegang gue kendali kasih. sebenarnya, otoritasnya itu yang kayaknya Ih, pengen. ngomong sama orang kaya lu, misalnya kayak gertak orang kaya, ya gila. kayak lu gertak Hotman Paris lah. Nah, dikasih begini-gini loh. Tapi menurut lo apa yang pengen dilihat dari Mbappe sekarang? Karena tahu dengan sisa 1 tahun lagi atau 6 bulan lagi gitu ya. Ya, cuma tinggal nunggu waktu Mbappe cabut. Maksudnya ini bukan proyek bagus buat jangka panjang. Buat mencari chemistry sama Messi, Neymar pun juga tinggal setahun lagi. Apa yang mau dicari menurut Iya, lo? sekarang menurut gue sih si PSG sendiri berpikir bahwa ya mungkin mereka bisa mengubah pemikiran Kylian Mbappe lah. Sampai kan misalnya sampai akhirnya terjadi pindah kan dia tetaplah pemain PSG kan. Dan Oke. dia harusnya profesional, harusnya dia menghormati kontraknya. Dan kalau misalkan nanti gue nggak yakin banget Madrid akan mengeluarkan bid di Januari, kalaupun iya pun feeling gue pasti bakal ditolak juga. Dan ini bukan soal duit lagi, bener kata Bang Wes, ini udah lebih kayak ya gue pengen lo stay di sini 1 tahun untuk menikmati Neymar, Messi dan Mbappe, udah gitu aja dulu sampai akhirnya mungkin mereka kayak Leonardo dan juga si Shiki juga berpikir kayak gue ingin memperlihatkan dunia bahwa 3 pemain itu bisa Yes. berhasil Yes. dan Mbappe berubah pikiran karena gue nyaman nih, gue ada Messi, gue ada Neymar, gue ada Ander Herrera, ya kan? Iya, bagus. Bukannya Herrera bagus banget di MU. Parah. heeh. Bagus juga Dan di jangan PSG. lupa aspek marketing, Tio. Nah itu dia kan, ini kan iya sekarang Ini marketing banget, 3 orang ini orang jualan. Prancis. soalnya. PSG lu lihat brandingnya menurut gue dibandingin tim-tim lain, dia pakai Air Jordan Iya, dengan desain-desain yang keren-keren banget dan brand-brand ternama yang nempel, dia sering banget kolaborasi dan ini sebagai aspek jualan yang luar biasa banget. Walaupun kita tahu karena mereka main di Ligue 1, bukannya gue mengecilkan Ligue 1, tapi hegemoni Ligue 1 itu lebih di bawah dari Premier League jelas, La Liga, Serie A, bahkan Bundesliga pun Ligue 1 tuh masih di bawahnya mereka. Jadi maksud gue Mbappe mungkin berpikir bahwa kayak ya kalau satu musim dia nggak bisa mengangkat PSG kan, ini kan udah kayak musim, kayak gue pikiran ini kayak final seasonnya Mbappe ketika dia mendapatkan trio terbaik ini, dia bisa nggak juara karena kan ya lo PSG dengan kayak gini kalau nggak juara Liga Champions investasi bodong lah. Iya. Mungkin nggak bilang. Kalau nggak juara Liga Champions kan PSG cabut nih, misalnya Januari, terus PSG nggak juara Champions, itu kan karena gue cabut. Oh, iya, Tapi iya, ada. gue melihat gini, marketing manajemen PSG butuh orang Prancis sebagai bintang selain orang Argentina dan orang Brazil di dalam kota. Lu mau jualan Butuh ke dalam, lokalnya. iya butuh Local talent. Iya. Tapi kalau ngeliat so far Mbappe yang memang digadang-gadang bakal mencapai level Neymar, bahkan Messi, Ronaldo gitu ya. Melihatnya apakah bisa memenuhi itu dengan sekarang attitude-nya sekarang kelihatan berantakan, bahkan di Euro kemarin ngilang. Dan kemarin lawan Rene juga nggak bisa ngegolin gitu. Gue sih enggak. Lawan Ya. Rene berapa kali nembak? Iya, 4. ke atas, ke samping gitu Nggak ya. ada yang on target. Tapi setiap pemain pasti ada day off-nya lah. Maksudnya Iya, setiap pemain itu pasti gua setuju, itu gua ada setuju. Tapi ini off-nya off-nya banyak, juga. Tapi maksud gue, menurut gue kalau orang berpikir dia akan, ya Messi, persaingan Messi Ronaldo tuh udah kayak susah disamain lah. Maksudnya mungkin ada tapi nggak dalam waktu dekat, dan gue nggak melihat Kylian Mbappe. Saya kalau saingan siapa orang bilang Mbappe dengan Erling Haaland, tapi dua orang tersebut bermain di liga yang
ya sorry to say, bukan Iya, liga setuju. utama yang di Eropa. Kalau misalkan kan kita ngomongin Messi sama Ronaldo mah di Sporting pindah ke United, Iya. Messi di La Liga, terus tiba-tiba mereka berdua bertemu di La Liga, bersaing di La Liga, sampai akhirnya Ronaldo pindah ke Juventus, Messi bertahan, Messi sekarang di PSG, Ronaldo balik. Jadi ya startnya aja udah beda, maksudnya dengan story behind the story-nya udah beda. Tapi Iya. menurut gue sih untuk mencapai level Ronaldo dan Messi ya mesti menunggu 1-2 tahun lagi ya, walaupun gue sanksi ya. Nggak bisa. Karena ketika Messi datang, nostalgia dua orang di Barcelona ini benar-benar menjauhkan si Mbappe Padahal tadinya Neymar Mbappe dari begini trio banget itu. ya. Begini Bisa, banget. Iya, mendingan lu darangin Suarez sekalian gitu. Ada suara jadi di sana. Duet Messi itu selalu butuh. Ya, perhatiin sejarah Messi di Barcelona. Dia butuh pemain yang mengerti. Messi kan sedikit introvert. Butuh satu kacung lah. Butuh orang, Orang yang paham mendampingin dia, dia. orang Dan paham dia. even Suarez sama keluarganya kan Ya, deket mereka banget. udah beda Dulu klub, sama liburan Fabregas sama-sama juga ke ya. Ibiza. Iya. Keluarga. Nah, dia datang, dia dapat si Neymar balik lagi. Apa iya kemudian Mbappe bisa masuk di antara persahabatan mereka Masuk circle itu dengan susah. karakternya si Mbappe? Ya. Apalagi Enggak. sama-sama Latin di sana ya. Begitu mereka susah berdua. bahasanya kan, Messi susah, mungkin susah juga belajar bahasa Perancis kan. Iya, iya, iya. Tapi kalau melihat dari Mbappe sekarang, Bung Wes ngeliat kan dia jagonya kelihatannya di Ligue 1 gitu ya. Memang yang nggak di week by week liganya kalah sama La Liga. Sementara kalau dia pindah ke Real Madrid, kita tahu dulu zamannya Ronaldo, Bale, mereka udah menghasilkan Liga Champions berapa aja ketika main jelek udah dibu sama Ya. supporter sendiri. Apakah bisa dengan ego seperti ini? Orang di PSG aja dibu dia. Ya, makanya meragukan nggak sih potensi seperti ini? Gue tadi balik ke pertanyaan lu. Menurut gue, Mbappe nggak akan bisa mencapai level Ronaldo dan Messi karena manajemen pribadinya, pengelolaan pribadinya nggak akan bisa bertahan sampai 34 tahun, 36 tahun ada di puncak. Mungkin dia main bola sampai 34, tapi bukan lagi di puncak, mungkin main di India, main di Cina. Ya, Messi, Ronaldo tuh beda. Messi kita tahu dia jarang banget ngobrol sama media. Ya, Dan dia benar. nggak pernah ada spekulasi aneh-aneh. Bagaimana dia nggak pernah kontroversi. Gue aja baru ngelihat akhirnya Messi beneran ngomong tuh pas dia mau pindah kemarin kan. Wah dia ngomong nih, akhirnya dia beneran nih. Serius banget ngomongnya. Bisa keluar suara gitu. Bisa iya kayak wah kan biasanya dia kayak orang yang tenang, family guy ya kan, nggak pernah naik kontak. Ronaldo kerja kerasnya, bayangin dia yang Evra manajemen cerita, benar. lo pulang Semuanya ke rumah cerita. Ronaldo, lo bukannya makan tapi suruh latihan Iya, lagi. Jadi betul, maksud gua betul. bagaimana kerja-kerja dua orang ini kan emang beda dan Mbappe sekarang udah ngoceh-ngoceh gitu, jadi menurut gua ya sulit juga. Ronaldo pun bahkan ketika di Madrid dan juga di United pun jarang mengeluarkan kata-kata kan, ngeluarin statement tuh jarang banget mereka. Ya, kita lihat tapi apakah memang Mbappe ini mampu memenuhi ekspektasi orang jadi the world class player atau memang karirnya stagnan di situ-situ aja, apalagi kalau memang jadi pindah ke Real Madrid yang kita tahu banyak bintang-bintang pada akhirnya redup ujian di sana. sesungguhnya dia adalah Real Madrid. dia Real keluar Madrid. harus ke entah ke Madrid, ke Barcelona, ke MU, kemanapun. Ke Arsenal lah, menyelamatkan Arsenal dari jurang degradasi. Gua akan Gimana? sangat salut Gimana? ketika dia pindah ke Arsenal. Bagus itu tantangan terus dia terberat nanya, buat Mbappe. teman gue siapa ya? Terus pelatihnya balik lagi Arsene Wenger ya kan. Oke, kita ngomong orang yang pergi kembali. Sekarang kita ngomongin pelatih yang juga udah makan asam garam di Liga Eropa, di Liga Inggris Gus pun. Hiddink. Pernah enggak? Dia mah pelatih super sub kebanyakan. Adalah Dili Dong Claudio Ranieri yang pernah membawa Leicester menemui cerita dongengnya menjadi juara bersama Leicester dan sekarang kembali Tinkerman. bersama klubnya dulu yang pernah dipegang Elton John, pemiliknya sekarang udah bukan, sama Watford yang sekarang dipunyai sama pemilik Italia juga. Ini kalau melihat The Tinkerman yang selain Leicester kita tahu dia sering banget gagal dalam melatih hanya berapa Ini bulan. bukan pelatih juara liga kan? Betul. Dia juara liga 2015-2016 itu ketika Semua tim-tim tim-tim besar lainnya drop semua, lagi, lagi drop. lagi tiarap, lah benar-benar jatuh banget komposisi permainannya, nggak ada yang bagus lah. Dan mereka ya tapi Tapi tetap lah lawannya kan mereka main-mainnya juga nggak sekelas. Bukannya nggak menghargai mereka juara, Ya. tapi situasinya adalah keberuntungan kan. Dalam sepak bola ada luck. Nah, luck itu didapat oleh Leicester. gue bahkan di era itu. nggak bilang itu beruntung ya, maksudnya ketika tim-tim besar pada drop Betul. poin semua, Tetap aja mereka kan tetap itu liga konsisten, loh. mereka nyuri poin Iya. terus, bahkan ya walaupun akhirnya dramatis ya mereka akhirnya bisa juara, dan gue pun pas ngeliat mereka juara lebih legowo gitu daripada tim lain ya, jadi kayak wah Ya, happy iyalah, gitu tim kan. jelek, yang lain juara. Karena kita ingat di musim itu juara paruh musimnya Arsenal gitu kan. Balik lagi lu. Berarti ketika Arsenal jadi juara paruh musim ada yang salah berarti ya. Jangan pernah Arsenal juara paruh musim. Biasanya dia nggak juara kalau juara paruh musim ya. Nggak juara paruh musim juga nggak juara Oh, iya, iya. juara. Jangan dipertegas. Tapi kalau kita ngomongin sebenarnya Ranieri dan juga Watford itu sebelum degradasi sebenarnya cukup punya daya belanja yang cukup banyak
banyak gitu. Kita tahu dia buat ganti pelatih dulu Marco Silva, beli pemain-pemain juga cukup mahal sampai 100 juta mungkin karena hak siara juga cukup gede. Sekarang sebenarnya punya potensi nggak di bawah Ranieri untuk minimal bertahan lah tahun ini? Tapi itu kayak tipikal tim-tim promosi nggak sih? Ketika lo dapat duit banyak, lo belanja pemain. Asal gitu ya. Ya lo inget lah berapa Belanja musim lalu. pemain nggak gede ah. Ya kayak Fulham dulu belanja Ya, mahal juga kan. Ryan Babel lah dibeli, Iya. Andre Schürrle lah, buset semua diambil semua sama dia. Semua Ujungnya diambil diganti aneh gitu juga. ya kalau komposisi Ya kan? nyampur-nyampur aja gitu kan. Dan apa namanya, Watford musim ini, iya kalau melihat, ya ini kan tipikal tim yoyo ya. Dia, West Brom, Norwich Iya. City, itu kan tim yoyo kerjanya naik turun. Dan kalau ngelihat Ranieri sebagai pelatih pertama yang masuk menggantikan pelatih di Premier League, seharusnya sih ya agak sulit ya. Gimana kalau mau ngeliat minimal bertahan aja dengan squad sekarang? Ya kalau untuk bertahan gue masih oke. Tapi kalau lu berharap ada nostalgia bersama Leicester, forget it gitu. Dengan komposisi kekuatan pemain lu, sebenarnya nggak bagus, nggak jelek-jelek amat loh mereka sebelum ini. Cuma berapa kali kalah? 2 kali ya? Lupa gue sekarang udah kita lihat dulu. Pekan ke-7 kan? Ya. Mereka masih di atas zona, bahkan lebih bagus dari si Watford itu. nih peringkat 15 dia. Iya peringkat 15 kan? Iya peringkat 15 sih lebih bagus lah daripada siapa tuh Leeds United. Leeds United dengan komposisi 16. yang menyerang pelatihnya yang luar biasa. Menang 2 kali, kalah Jenius. sekali, kalah 4 kali, seri sekali. Menangnya 2 kali. Menang baru. 2 kali maksudnya, Menang 2 kali, menang ya. 2 kali. Lumayan kan? Masih dapat lah. Masih dapat. Kalahnya pun nggak telak-telak amat. Iya, iya. Tapi Dibanding- memang yang gue baca situasi di tim itu kondisinya menurun. Situasinya mungkin kehilangan kepercayaan. Mungkin ada rahasia-rahasia kita nggak tahu. Ada berantem atau apa. Mungkin situasi itu nggak gampang loh mengganti di tengah kompetisi baru 7 pengganti dengan pelatih 60 berapa sih? 60-an Ranieri lah ya. tua banget lah untuk Tua, untuk udah tim senior banget ini. bersaing di kompetisi Sekarang sekarang. Watson aja bisa kok. Menang 69 tuh kalau kata tim 69, 69 iya. loh. Nomor 70. Udah mau pensiun. Iya. Roy Hodgson bisa, masa Ranieri nggak bisa. Ya Iya, kan? Rangsa udah sampai udah kayak Rangsa gemeter udah gitu masih bisa gagal. ngelatih. Ini ya udah 19 total klub yang dilatih makanya juluki The Tinkerman karena sering lihat, pindah-pindah. Lawan Fiorentina paling Coppa Italia, Valencia Coppa del Rey. Ya, Leicester adalah Leicester Premier League. benar-benar karir terbaiknya sama Leicester sebenarnya ya bisa meraih gelar Tapi liga. waktu dia menangani Chelsea awal-awal cukup bagus. Iya. Sebenarnya kalau dia dikasih kesempatan mungkin bisa juara dengan pemain-pemain yang ada Nah, gitu ya. pemainnya, lu berharap Watford pemainnya seperti apa? Kan nggak sama dengan Leicester Iya. yang tiba-tiba sekarang semua kenal Kante. Iya ya, apalagi tren pelatih Italia di Chelsea bagus-bagus sebenarnya setelah dia ya. Dia doang yang nggak dikasih kesempatan lebih sebenarnya dengan pemain-pemain mahal. Oke, kita panggil Nesa dulu sebentar. Ranieri pasti bisa lah menurut gue. Kenapa nih, Nesa, Ya, Bang? pokoknya jangan kayak inilah, jangan kayak Ole lah. Punya Ronaldo tapi yang dimainin Fred. Ya sama aja. Kan beda Beda posisi. Tapi ya hari ini tuh di sini semuanya formasinya ada dua apa MU, namanya? MU. Udah gitu Bang West, Liverpool semuanya seri ya. Cuman tim gue doang yang menang jadi nggak enak nih. Ya, tahun lalu juga inget sampai paruh musim lu jumawa Nes. Ujung-ujungnya ya peringkat 2 lumayan lah ya. Ya sombong aja dulu Gak yang apa-apa, penting. ya. Yang penting kalau Jebret mau penampilannya juara, nah bisa beli ya Bagus. merchandise dari Halus, Jebret Media. Makasih kayak kulit gue dong. Baru gua mau itu kan nggak enak kan. Ini hubungannya sama seri apa tadi? Apa? Hubungannya Enggak, maksudnya seri? kalau mau Enggak. penampilannya juara. Juara. Kalau ini kan seri. Iya. Sengaja Nah, beli banget aja Sengaja merchandise dari Jebret Media. Ada kaos, terus juga ada sweatshirt. Nih belakangnya tuh keren kan, mulai dari 80 ribuan. Kalian bisa search di Shopee, search aja namanya Jebret Official Merch. Nah silahkan dilanjutkan, gue nggak enak lah tim yang menang. Kalau Silakan Fred dulu. pakai kaos itu bagus nggak mainnya? Ya itu Oke. sulit Om. Silakan dilanjutkan Manji. Tapi sebelum lanjut kita lihat dulu nostal bola yang satu ini. Olahraga itu ada 2, satu single event, satu multi event. Iya. Kalau single event itu kan Piala Dunia. Piala Dunia, Nah, Piala Eropa, Euro, All England ya. Anda pernah satu yang dengan Iwan Fals. Tapi saya lihat kok nggak ada. Saya tanya dong. Soalnya hidup mati kita ada di koper Koper itu. mesin tik. Mesin tik. Waktu itu kan kita ambil namanya filmnya itu baru dicetak, kita kabur ke bandara. Baru titip nih barang ini ke Indonesia. Oh, gitu dulu. Susahnya jadi wartawan itu dulu. Boleh juga nih kita sambil nunggu waktu, kita di sini sampai malam kan? Iya. Ternyata tuh kafe itu buat gay semua kan. Pertama ini saya Itu dia nostal bola bersama tamu spesial Raja Pane yang jurnalis senior, lebih senior daripada Bung Wesley bahkan ya. Astaga. Seumuran ya. Senior banget itu. Senior banget. Dia tadi cerita tentang pengalaman jurnalis sebagai jurnalisnya dan juga dulu semasa kuliahnya menjadi temennya Bang Iwan Fals. Karena dulu Bang Iwan Fals juga jurnalistik juga ya?
Jurnalistik juga dan Perlu juga nggak gue cerita ngapain sama Iwan Fals di bawah pohon? ngapain tuh, Bang? Habis ini. Dan juga Iwan Fals emang diketahui juga suka bola juga kan, jadi emang cocok sama Bang Raja Pane. Oke, kita lanjutin ngomongin soal pelatih tadi dari Ranieri. Mungkin kita kemarin tahu di pertandingan MU yang kemarin hasilnya bikin gemes itu, ada banyak orang yang nonton termasuk Sir Alex Ferguson, bahkan mantan atlet UFC Khabib Nurmagomedov tuh di Old Trafford nonton, ada si Usain Bolt juga. Dia bilang kayaknya gemes gitu, ngomongin kegemasannya kok nyimpen pemain bintang kayak Ronaldo gitu menghadapi ya walaupun lawannya mungkin di atas kertas nggak terlalu berat gitu. Cuman dia lagi butuh mencari konsistensi kan sebenarnya. Tapi gue agak aneh sih ketika kita tahu ini bakal international break kan. Ya lo nothing tulus juga, lo mainin Ronaldo juga. Dan tapi kalau gue melihat ya mungkin ya sebelum akhirnya seorang Fred kehilangan bola dan di body yang itu dia kayak kejadian beribu-ribu kali ya gue ngelihat ya. Dan tetap disayang sama Ole Gunnar Solskjaer. Gue tidak melihat sesuatu yang aneh dari Man United. Martial golnya menurut gue tuh skemanya bagus, alur bolanya lancar. Fred emang sering kehilangan bola, tapi kejadian gol dari si Andros Townsend itu udah berulang lagi skemanya, berulang lagi polanya. Kita kalau ngelihat, gue inget 2-3 tahun lalu pas gue di Box to Box Football Podcast, gue bilang permasalahannya adalah lo lihat Lindelof tuh kalau bola udara, kemarin juga ada tuh, bola udara, biar badannya kemana, bolanya kemana, udah pasti kalah kan. Makanya dia kalah sama, misalnya udah pasti kalah sama Varane, sama juga Harry Maguire, karena Maguire cedera dia main kan. Dan kemarin Fred melakukan kesalahan lagi yang menurut gua, karena Fred itu menjadi jangkar dari skemanya oleh Fred menjadi jangkar bahwa dia tuh harus pemain terakhir untuk nge-cut bola, untuk stop ball sampai pemainnya pada restart semua ke posisi balinya. Tapi ketika itu di body sama seorang Demarai Gray ya kan. Padahal posisinya adalah Fred udah lebih unggul duluan larinya. Tapi bukannya ditendang aja kek, Doi malah berusaha untuk menguasai bola. Tapi ya gue juga agak kaget dengan komposisi, tapi memang kalau ngomongin dan sebenarnya salah Luke Shaw juga kan di gol itu, ngapain dia motong. Nah, itu udah berapa kali keputusan Luke Shaw lagi dalam ini setelah Euro, ya gue nyesal kecapean fantasi makin dia. Kecapean, tapi iya gue juga sempat pakai awal dia di awal-awal tuh. Tapi kembali ke pertanyaan tadi Tio, gue bilang menang atau kalah, semua orang kan ngomongin kalau Ronaldo starter salah bagi Ole. Benar. Lu udah tahu pemain capek, udah 30 tahun main di starter. Pasti salah terus, karena juga nggak punya strategi gitu. Habis lawan Villarreal kan diforsir kan. Begitu nggak di jadi starter, hasilnya nggak sesuai dengan harapan, disalahin lagi. Nggak mudah, makanya gue bilang, kedatangan Ronaldo tuh kayak durian runtuh. Tapi itu kepalanya Ole. Iya. Bagai pedang bermata dua ya sebenarnya juga buat Ole. Dan kemarin sebenarnya gue udah melihat, iya kalau orang kan bilang Martial tuh nggak bisa jadi nomor 9, emang dia nggak bisa jadi nomor 9, suruh sayap aja. Kemarin gerakan-gerakannya gue ngeliat kan pastinya banyak kosong, dan emang gue juga agak kaget, gue padahal berharap bahwa ya Ronaldo tadi start di kiri, Cavani di depan. Karena gue pengen melihat hal itu dari starter kan. Saya kayak ini sebuah belum starter dari awal. Karena Ronaldo di kiri bukannya hal baru di Real Madrid, dia ngasih itu ke Benzema di tengah. Dan gue sesayang apapun gue sama Ole Gunnar Solskjaer ya. Tapi gue selalu berpikir lu beneran kayak lu nggak mau mencoba seorang bernama Donny van de Beek gitu untuk menjadi kesempatan. Lu nggak bakal tahu kualitas pemain kalau dia, ya lu lihat di sesi latihan pasti iya, tapi lu nggak bakal lihat kualitas pemain kalau dia nggak dimainin pertandingan dong. Maksudnya Fred udah berapa kali kehilangan ini, dan kemarin Owen Hargreaves juga komen kan, kalau di zaman di zaman Sir Alex ada pemain yang melakukan hal itu sebulan lu nggak bakal main udah. Ya gue juga melihat Matic aja walaupun udah lambat ya, punya lebih kedewasaan permainan lebih bagus, membaca permainan lebih bagus, ngerti, paham kan? Di tengah-tengah situasi yang sangat dramatis, misalnya lo lagi damernya, ya lu udah tahu lo kalau di body lu kalah, Gray cepet banget larinya, kelar hidup lu. Dan ya ini permasalahan. Jadi ya mau sampai kapan lu mempertahankan seorang Fred untuk menjadi jangkar? Dia mungkin bisa untuk menjadi, ya bukan jangkar ya, jangkarnya seharusnya mungkin bisa dicoba Matic atau Van de Beek ataupun McTominay lebih main ke bawah. Tapi ini kan Fred yang jadi kasarnya menjadi, kalau untuk mau disiplin lu nggak bisa pakai Fred. Sulit. Disiplin karena gue kan berkali-kali gue katakan Fred itu akan bagus kalau digendong sama Pogba. Kalau Pogba sudah bermain dengan ininya gaya bermain dia lupa ada Fred yang harus dibantu. Fred akan kayak layang-layang putus. Ini bukan orang Brazil. Gue tidak mungkin bahwa musim lalu Fred umpan-umpan pendeknya itu sangat menguntungkan United dengan dia. Tapi musim ini dia bermain lebih ke belakang, emang kan orang bilang, orang tuh bilang United butuh DM. Itu kemarin beneran kelihatan banget lu butuh central defensive midfielder yang beneran bisa motong bola, stop ball, karena
skemanya Ole ini riskan banget kalau di counter attack. Lu masih ada satu orang yang beneran bisa motong bola. City punya Rodri. Chelsea punya N'Golo Conte, punya Saul. Terus Liverpool punya Fabinho lah sekarang bench yang aja ada seorang James Milner yang bisa ngebas kaki orang ya kan. United punya siapa? Fred di body, woi. McTominay, aduh ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang hilang. Kalau bisa dibentuk, ya lihat bagaimana City membentuk Fernandinho. Ya. Bisa main di mana. Kalau emang dibentuk, lagi-lagi yang kepercayaan. Kualitas. Nah ketika lu percaya, lu kasih di pertandingan, pemain cadangan bisa jadi lebih bagus dari Fred. Bahkan gue ngeliat kemarin ketika duet Matic dan Van de Beek itu ketika melawan West Ham di Piala Liga, itu menurut gue dinamisnya dapat loh. Misalnya dengan Van de Beek yang suka membuka ruang, dia juga nggak mengacak-acak. Lihat loh bagaimana musim lalu berapa kali United nyetak gol setelah Van de Beek masuk ketika dia nggak pegang bola, orang mikir Van de Beek abis lari dong diceng-cengin sama orang, tapi dia kayak buka ruang, narik orang dua. Lihat gol ketika gol Lingard ketika lawan Newcastle, Van de Beek maju, dua pemain Newcastle ngelihat posisinya Van de Beek ketarik, si Lingardnya kosong dipasang. Jadi ya sebenarnya banyak opsi yang bisa dicoba lah. Tapi gue sih masih berpikir bahwa ya itu yang kemarin lawan Everton ya emang udah kesalahan murni. Aduh ini kalau dua orang ini Sancho, lu melihat gue sih kalau gue ya sebagai host netral ya asik. Gue melihat Sancho sih sebenarnya kemarin ada fling-fling ya walaupun belum cukup untuk pemain yang harganya 80 juta gitu ya. Gue suka kata-kata netral. Dia pelan tapi party ya. Pelan tapi party dia. Tenang. Kemarin tuh udah nggak tuh klik. Dia tuh kemarin gue ngeliat ada satu momen dia sama Ronaldo tuh kalau masuk harusnya gol itu kan. Yang duetnya dia dan udah kebaca gitu. Saya kayak udah tahu dia mau ngapa-ngapain dan emang menurut gue ya Sancho ditaruh di kiri aja atau enggak. Tapi kan di Dortmund dia sering main kanan kan sebenarnya kan. Karena nanti ketika Rashford balik semuanya sembuh, Ole pasti pusing. Ini ada Greenwood, ada Rashford, ada Ronaldo, ada Cavani, ada dia. Ada Martial karena orang jalan kaki mulu ya Greenwood pusing. itu jauh lebih eksplosif dibandingkan Sancho. Tapi kan memang siapa? Dibandingkan Sancho. Tapi kan memang Sancho kan memang tipikal winger yang lebih. Tapi ketika lu dalam kondisi tim dalam butuh yang lebih berani siapa? Greenwood lebih masuk ke dalam, memang lebih penetrasinya lebih sering. Lihat berapa kali dia melakukan tembakan ketika tim membutuhkan. Sancho menurut gua masih terlalu flamboyan. Bentar, tapi sebagai host netral gua mau nanya, lo kenapa masih percaya Ole? Ya sekarang gini ya, Bang. Iya, sekarang board MU aja masih percaya. Masih percaya. Lu mau gini nih, ini buat kawan-kawan. Kan ini banyak yang nyinyir kemarin dengan permainan Liverpool City yang keren banget. Nih. Kapan begitu? Kalau kalian follow Twitter gue tuh udah 2 minggu setengah nggak pernah ngomongin bola di Twitter gue. Karena gue malas banget ya. Karena lu bayangin nih ya, nih. Kalian ngoceh-ngoceh Ole out, marah-marahin Ole ini. Boardnya aja perpanjang Mike Villan tuh, gimana dong? Gak bakal dia cabut sampai akhir musim, jadi sabar-sabar aja ya. Sabar-sabar aja, beneran. Ya gue sih sebagai host netral doakan yang terbaik aja buat MU ya. Kita lihat kalau musim ini, menurut gue baik lagi kalau musim ini MU nggak dapet juara apapun, itu Ole layak dipertimbangkan untuk dipecat sih, udah pasti. Itu baru bisa, sure. Itu layak banget. Karena jadi gue bukan sekarang yang teriak-teriak Ole stay atau Ole out, tapi gue menunggu hasil nanti. Gue lebih menunggu hasil akhir. Peringkat 2, dapat Ronaldo, dapat Varane, dapat Sancho. Lu mau peringkat berapa dong dari 2 itu? 1. Minimal peringkat 2, tapi Liga Champions final gitu. Itu ada sedikit kenaikan. Gini, pelan-pelan. Walaupun itu mimpi kali ya buat gue. Enggak masih Liga Champions tapi juara Europa League lah. Itu lumayan lah pas udah. Gitu. Tapi itu lu gak jadi taruhan sama Koci kemarin Piala Kebo kan? Lu bilang kemarin minimal bisa juara Piala Kebo. Tapi ya udah ternyata gak juara juga ya. Oke. Musim ini ada piala nggak? Buat Ole. Ada. Dari manapun ada. Ada Piala FA. Oke, biasa kita rekam. Berdua tuh tuan mana sih? Satu manggil Mas Tio, satu manggil Seumuran kita, Seumuran. Kayak ada game gitu sih. Seumuran enggak cuman. Kenapa nggak panggil nama? Enggak, dia kan dipanggil Mas itu kalau lagi soalnya gue sering lihat dia malam-malam sama teman-temannya. Kalau lu panggil Bang. Dipanggil Mas gitu, Mas Tio. Daripada panggil sister. Daripada panggil sister. Oke lah host netral, kita waktunya udah closing nih. Host netral. Iya. Terima kasih banyak Jebret Team. Jangan lupa follow semua sosial media kita dan tonton semua playlist kita. Sampai ketemu besok. Bye.